pertama Liga Inggris musim 2025-2026 menghadirkan duel menarik antara Wolverhampton melawan Manchester City di Molineux Stadium Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena status City sebagai salah satu tim The Big Six, tetapi juga karena debut sejumlah wajah baru, terutama gelandang keturunan Indonesia Tijani Reinders yang baru direkrut AC Milan pada bursa transfer musim panas. Manchester City datang dengan ambisi mengembalikan dominasi di kompetisi domestik, sementara Wolverhampton berharap bisa mengamankan poin penting di kandang sendiri. Sejak awal laga, City langsung mengambil inisiatif menyerang. Manajer Pep Guardiola yang masih setia dengan gaya permainan berbasis penguasaan bola, menurunkan formasi penuh kejutan dengan James Trafford di bawah mister gawang menggantikan Ederson yang dikabarkan akan hengkang. Lini belakang diisi oleh Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias, serta bek anyar Ryan Ait-Nouri yang langsung menghadapi mantan klubnya. Sementara itu, lini tengah dikomandoi oleh Bernardo Silva, Oscar Bob dan Tijani Reinders yang dipercaya mengisi peran vital menggantikan Kevin De Bruyne yang hengkang ke Napoli. Di lini depan, City tetap mengandalkan Erling Haaland sebagai ujung tombak, didukung Jeremy Doku yang diplot di sayap. Di sisi lain, Wolverhampton mencoba menampilkan kombinasi pemain lama dan baru. Josesa berdiri di bawah Mistar, sementara barisan pertahanan diisi oleh Doherty, Akbadu, dan Totti. Di lini tengah ada Joe Gomez, Andre serta Wolf, sedangkan Jan-Rigner Belgrade dan Marcel Munetsi menjadi motor serangan di belakang striker utama Jorgen Strand Larsen. Hasilnya, sejak menit awal, tuan rumah mencoba menahan gemburan City dengan blok pertahanan rapat sambil sesekali mengandalkan serangan balik cepat. Meski dominan, City justru kesulitan membongkar pertahanan solid Wolverhampton. Peluang berbahaya pertama baru lahir di menit 19 ketika Haaland menyambar umpan sepak pojok, namun sundulannya masih melambung tinggi. 1 menit berselang, dia kembali mendapatkan peluang emas setelah menerima crossing matang dari Bernardo Silva, tetapi eksekusinya kembali belum menemui sasaran. Situasi tersebut sempat membuat frustasi para pendukung City yang hadir, sebab Haaland biasa begitu klinis dalam memanfaatkan peluang. Ketika City sedang gencar menyerang, Wolverhampton justru hampir mencetak gol mengejutkan. Munetsi berhasil menanduk bola dan membobol gawang Trafford. Namun, selebrasi para pemain segera terhenti setelah hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Keberuntungan masih berpihak pada City, dan momen itu menjadi alarm bahwa konsentrasi mereka tidak boleh lengah. Tekanan tanpa henti akhirnya berbuah manis di menit ke-34. Reinders yang tampil penuh percaya diri menusuk dari tengah lapangan dan melepaskan umpan chip brilian ke arah Rico Lewis yang bergerak di sisi kiri. Tanpa kesulitan, Lewis mengirim umpan mendatar ke depan gawang yang dengan tenang disontek oleh Haaland untuk membuka keunggulan City. Gol ini tidak hanya memecah kebuntuan, tetapi juga menunjukkan kualitas visi bermain Reinders yang langsung mendapatkan sorotan. 3 menit berselang, City menggandakan keunggulan melalui kombinasi apik. Kali ini, Oscar Bob menusuk dari sisi kanan, memberikan umpan ke Reinders yang menusuk ke kotak penalti. Tanpa pikir panjang, gelandang 26 tahun itu melepaskan tembakan kaki kiri terukur yang menghujam gawang Josesa. Gol indah tersebut seketika memupus semangat Wolverhampton dan City semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Babak pertama pun ditutup dengan skor 2-0 untuk tim tamu. Memasuki babak kedua, Wolverhampton mencoba bangkit dengan menekan lebih tinggi. Strand Larsen nyaris memperkecil ketertinggalan saat menerima umpan silang matang di depan gawang. Namun, sontekannya hanya melebar tipis. Keberanian menyerang yang ditunjukkan Wolverhampton justru membuka celah di lini belakang mereka. City memanfaatkan situasi ini dengan kejam. Pada menit ke-61, Reinders kembali menunjukkan kelasnya. Bergerak di sisi kanan, ia mengirimkan umpan tarik yang langsung disambar Haaland dengan tembakan keras. Josesa tak mampu menahan derasnya bola sehingga City unggul 3-0. Wolverhampton yang tertinggal jauh mulai kehilangan konsentrasi dan ritme permainan. City pun semakin leluasa menguasai lapangan. Pada menit ke-81, pemain pengganti Ryan Cherki menutup pesta gol dari The Citizens. Gelandang muda asal Prancis itu melepaskan tembakan spektakuler dari luar kotak penalti yang bersarang ke pojok kanan gawang. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai, memastikan City pulang dengan 3 poin penuh di laga pembuka. Secara statistik, City benar-benar mendominasi pertandingan. Mereka mencatatkan 60% penguasaan bola, melepaskan 15 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Sementara Wolverhampton hanya mampu membalas dengan 9 tembakan, 3 yang mengarah ke gawang. Hasil ini
menempatkan City di puncak klasemen sementara, diikuti oleh Sunderland, Tottenham Hotspur dan Liverpool yang juga meraih kemenangan di pekan perdana. Dari semua pemain, nama Tijani Reinders menjadi sorotan utama. Debutnya di Premier League berlangsung dengan luar biasa. Ia mencatatkan 82 kali menyentuh bola, 52 operan akurat, 3 tembakan, 1 gol, 1 assist dan 4 kali memenangkan duel. Kontribusinya begitu vital, bukan hanya dalam hal statistik, tetapi juga bagaimana ia mengatur ritme permainan. Banyak yang menilai bahwa Reinders sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai pewaris sah Kevin De Bruyne di lini tengah City. Rating 9/10 dari Manchester Evening News menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Penghargaan Player of the Match dari Premier League juga jatuh kepadanya. Bahkan, BBC Sport mencatat bahwa torehan gol dan assist di laga debutnya menyamai rekor Sergio Aguero pada musim 2011-2012. Saat itu, Aguero juga mencetak gol dan assist di pertandingan perdananya melawan Swansea City. Perbandingan ini membuat banyak penggemar City semakin optimis bahwa Reinders bisa menjadi ikon baru di Etihad Stadium. Dalam wawancara usai pertandingan, Reinders menyatakan rasa syukur dan kebahagiaannya. Ini adalah awal yang bagus. Saya sangat senang dengan gol, assist dan tentu saja kemenangan. Laga berjalan cukup ketat, tapi menyenangkan bermain di Premier League dan mencetak gol di debut saya. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa ia siap menjalani musim panjang dengan ambisi besar bersama City. Selain Reinders, beberapa pemain lain juga layak diapresiasi. James Trafford tampil solid menggantikan Ederson dengan beberapa penyelamatan krusial sehingga mendapatkan rating 8/10. Rico Lewis juga gemilang, baik dalam bertahan maupun membantu serangan, termasuk 1 assist untuk gol pembuka Haaland. Oscar Bob konsisten dengan pressing tinggi yang mengganggu build-up Wolverhampton. Bernardo Silva tetap menjadi motor pengatur tempo dengan nilai 7/10, sementara Ryan Cherki mendapatkan pujian berkat gol indahnya. Hanya Jeremy Doku yang dinilai belum maksimal dengan rating 6/10. Meski sesekali merepotkan pertahanan lawan, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Manchester City untuk menatap musim panjang. Pep Guardiola menegaskan bahwa timnya masih dalam proses menemukan ritme terbaik, terutama dengan masuknya beberapa pemain baru. Sementara itu bagi Wolverhampton, kekalahan telak ini menjadi evaluasi penting. Mereka harus segera memperbaiki lini serang dan pertahanan jika tak ingin terjebak di papan bawah sejak awal musim. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, melainkan juga awal dari era baru. Jika De Bruyne adalah simbol kejayaan generasi sebelumnya, maka Reinders dipandang sebagai penerus yang akan menjaga tradisi kejayaan The Citizens di masa depan. Dengan performa seperti di Molineux, wajar bila banyak yang percaya musim 2025-2026 bisa menjadi panggung besar untuk bintang keturunan Indonesia tersebut bersinar di kancah sepak bola dunia.